Selamat pagi, Mama, Papa, Eyang, dan anak-anakku sekalian. Hari ini kita mau mengikuti ibadat untuk bulan Kitab Suci Nasional. Kita sudah memasuki minggu yang keempat dengan tema Aku Anggota Gereja Katolik. Hari ini juga akan mendengarkan bacaan yang diambil dari Kisah Para Rasul. Marilah ibadat ini kita buka dengan lagu pembuka. Marilah kita siapkan hati untuk doa pembuka. Kita nyanyikan dulu ya. Tanganku ada dua, 5 jarinya, ku katup bersama-sama bila aku berdoa. Kita angkat tangan kita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur karena kami telah dibaptis dan menjadi anggota gereja-Mu. Bantulah kami agar selalu setia dalam persekutuan gereja-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Sekarang marilah kita mendengarkan bacaan dari Kitab Suci. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai dengan 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu
dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak, setelah mendengarkan bacaan pada hari ini, para ibu akan mengajak anak-anak untuk bermain. Nama permainannya Jalan Tol Kasih. Nah, para ibu akan menggunakan alat dan bahannya menggunakan sedotan. Nanti anak-anak yang tidak punya sedotan boleh memakai alat yang ada di rumah. Boleh memakai pensil, pensil warna, boneka, buku, dan sebagainya. Nah, nanti anak-anak boleh mengajak mama, papa, kakak, dan adik. Selamat mencoba di rumah. Nah, anak-anak, para ibu akan mengajak anak-anak bermain tol kasih. Nah, nanti para ibu akan menggunakan sedotan. Anak-anak yang ada di rumah boleh menggunakan alat dan bahan yang ada di rumahnya, tidak harus menggunakan sedotan. Silakan melihat para ibu yang akan bermain. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Grupnya Bu Vero dan Bu Nora yang menang, yang paling panjang. Punyanya Bu Rita dan Bu Nani belum panjang, teman-teman. Nah, nanti di rumah anak-anak boleh lomba bersama mama dan papa membuat jalan tol kasih. Nanti yang paling panjang yang menang ya. Selamat mencoba di rumah bersama mama dan papa. Anak-anak yang terkasih, melalui permainan tadi, kita diajak untuk rela berkorban dan mau berbagi dengan apa yang kita miliki. Dalam bacaan yang kita dengarkan tadi, kita bisa belajar dari pengalaman hidup jemaat perdana.
Mereka senantiasa berkumpul, berdoa bersama, dan berbagi kepada sesama. Anak-anak, sebagai anggota Gereja Katolik, kita diajak untuk rajin ikut misa, berdoa bersama, membaca kitab suci, dan ikut sekolah minggu. Anak-anak, kita diajak untuk menghidupi semangat doa, derma, kurban, dan juga kesaksian. Anak-anak, mama, papa, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sampaikan doa permohonan kita. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk belajar rela berkorban dan mau berbagi kepada sesama kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami untuk menjadi anggota Gereja Katolik yang baik dan selalu taat kepadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati sekolah kami, KB, TK, SD, SMP, SMK Marsudirini dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Berkatilah sekolah kami dengan banyak murid baru. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak-anak yang terkasih, marilah kita satukan doa permohonan kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita tutup kegiatan ibadat ini dengan doa penutup. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam pertemuan ini. Kuatkanlah hati kami, anak-anak-Mu yang di dalam gereja ini. Bantulah kami agar selalu setia dalam iman kepada Dikau melalui persatuan dan persekutuan dalam gereja. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita buat tanda kemenangan Tuhan. Kita angkat tangan kita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Ibadat BKSN sudah selesai. Kita akhiri dengan lagu penutup.